Penulisan kata atau gabungan kata-kata sandang si dan sang. Kata dasar ditulis sebagai salah satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Yang contoh kedua, saya pergi ke sekolah. Dan contoh ketiga, buku itu sangat tebal. Yang kedua, gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta, besar, kambing, hitam, orang tua, dan lain-lain. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antaranya unsur-unsurnya. Misalnya, anak, istri, pejabat, ibu, bapak, kami, dan lain-lain. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan dan akhiran. Misalnya, bertepuk tangan. 4. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, acap kali, ada kalanya, dan lain-lain. Kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Tanda baca. Apa itu tanda baca? Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya sama suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Ada banyak tanda baca, dan di sini kami akan menjelaskan mengenai tanda baca titik dan koma. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik juga dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian. Ikhtisar atau daftar. Misalnya, angka Romawi 3, Departemen Dalam Negeri. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contohnya 1.12.08 atau pukul 1:12:08. Tanda titik dipakai diantaranya nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, tepat terbit, dan daftar pustaka. Tanda titik dapat digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya, tetapi tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Tanda titik tidak dapat dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama alamat penerima surat. Tanda koma dipakai di antaranya unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, pena, dan tip X. Tanda koma dipakai untuk mendahului kata sambung pertentangan di dalam kalimat. Misalnya, tetapi, sedangkan, namun, padahal, walaupun, dan meskipun. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, karena hujan, kami tidak dapat pergi ke kampus. Tanda koma juga dapat digunakan di bilangan kalimat atau ungkapan yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya, oleh karena itu, koma, jadi, koma, dengan demikian, koma, dan lain-lain. Pembentukan istilah dan tata istilah. Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambing dan yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Misalnya, anabolisme, demokrasi, pasar modal, dan lain-lain. Istilah umum dan istilah khusus. Istilah umum adalah istilah yang berasal dari bidang tertentu yang karena dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum.
Misalnya, daya, nikah, radio, dan lain-lain. Persyaratan istilah yang baik. Yang pertama, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang tepat untuk mengungkapkan konsep yang tidak menyimpang dari makna itu. Yang kedua, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling singkat antara pilihan yang tersedia yang mempunyai rujukan sama. Istilah yang dipilih bernilai konotasi baik. Istilah yang dipilih sedap didengar atau eufonik. Yang kelima, istilah yang dipilih bentuknya turut kaidah bahasa Indonesia. Nama dan tata nama. Nama adalah tata atau frasa yang berdasarkan kesepakatan menjadi tanda pengenal benda, orang, hewan, tumbuhan, tempat, atau hal. Tata nama adalah perangkat peraturan penamaan dalam bidang ilmu tertentu seperti kimia dan biologi. Misalnya, aldehida, natrium klorida, primat, oriza, sativa,